saya mah ya di manajemen Petren nih, mau acak-acakan, mau berantakan-berantakan, saya bilang saya sisain satu orang yang bisa meyakini kita bakal sukses. Siapa? Ya diri saya. Nggak apa-apa lo gak percaya, yang penting gua mau percaya. Someday Pak, Anda yang percaya Petren besok bisa mengakui sisi BCA. Petren nih besok nih akan menjadi owner dari BCA. For tomorrow, Petren bakal menjadi owner dari BI. For tomorrow, Bang Manade semuanya bisa punya kita, insya Allah. Anda nih yang saat ini hadir, insya Allah yang punya keyakinan lah yang menang. Apalagi innallaha ma'ana, Allah bersama kita. Maka yang belum daftar, daftar. Saya mah ya di manajemen Petren nih, mau acak-acakan, mau berantakan-berantakan, saya bilang saya sisain satu orang yang bisa meyakini kita bakal sukses. Siapa? Ya diri saya. Nggak apa-apa lo gak percaya, yang penting gua mau percaya. Someday Pak, Anda yang percaya Petren besok bisa mengakui sisi BCA. Petren nih besok nih akan menjadi owner dari BCA. For tomorrow, Petren bakal menjadi owner dari BI. For tomorrow, Bang Manade semuanya bisa punya kita, insya Allah. Anda nih yang saat ini hadir, insya Allah yang punya keyakinan lah yang menang. Apalagi innallaha ma'ana, Allah bersama kita. Maka yang belum daftar, daftar. Ada di gerbong yang yakinnya sama. Yang Anda perlukan bukan jaringan bonus loh. Demi Allah, rezeki mah semeter. Iyalah. Yang Anda perlukan adalah Anda satu atap sama orang yang frekuensinya sangat positif. Sorry Pak, bukan berarti saya bilang saya sangat positif, terlalu takabur saya. Tapi hari ini mahal. Anda berada dalam satu atap dengan orang-orang yang positif, mahal. Saya ucapin selamat nih buat teman-teman yang masih punya harapan dan keyakinan terhadap Petren. Dan saya sedang tidak bercanda bahwa Petren ini benar-benar akan menjadi perusahaan dunia. Justru makin banyak ujiannya, makin banyak cobaannya, itu tanda-tanda bakalan hebat. Petren mengundang bukan cuma orang yang pengen punya penghasilan, tapi saya katakan kepada Pak Hari dan kawan-kawan di manajemen, Pak Yopan dan kawan-kawan saya bilang, kita mesti bangun ini orang-orang yang positif, yang percaya bahwa masa depan on your hands. Apalagi innallaha ma'ana. Oke, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah dengan doa dari semua kawan-kawan, kami menyatakan bahwa transaksi sudah dibuka unlimited, tanpa batas. Mau pulsa berapa aja udah bisa. Dan insya Allah mudah-mudahan sesuai dengan apa yang kita cita-citakan, kita sudah mulai benar-benar bergerak untuk apa yang menjadi impian kita. Betul nggak? Alhamdulillah, baru bisa Oktober ya? Iya, Oktober itu semua. Yang transaksi sudah mulai dari kemarin-kemarin sebenarnya, tapi baru sekarang kita umumin dan besok udah mulai bisa dijajal deh. Bayar apa? Bebas. Gitu. Dan insya Allah nanti menyeluruh, ya nggak? Ya. Pokoknya Oktober itu insya Allah lah. Mungkin nominalnya berkurang kan? Maksudnya ya? Bukan dari kita, dari regulator. Bisa 15.000 ke bawah. Oh iya. Ya. Terus apa lagi kira-kira yang bisa disampaikan? Belajar sekolah yang lainnya oke. Spirit belajar deh. Oh iya. Belajar juga tanpa batas. Iya. Itu loh bukunya produksi lagi. Ya. Satu minggu satu buku baru. Nah iya. Satu minggu satu buku baru. Ada skornya Pak? Hah? Ada skornya. Ada skornya, betul. Ruhnya Petren tuh bukan cuma ada di transaksi kan, tapi di belajar kan. Kuliah juga udah ada 1.500 kuliah. Nah, 1.500 kuliah. Top. Apalagi kira-kira yang baru?
Tunggu aja. Tunggu aja deh ya, pokoknya Selalu ada yang baru. iya. Selalu ada yang baru. Itu aja dulu deh, transaksi dulu tuh, nikmatin transaksi, pakai terus, dan dari situ darah kita lancar, mengalir kembali, dan kita bisa lebih gede dari perusahaan fintech manapun, bukan cuma yang ada di Indonesia, tapi juga ada di dunia. Amin. Insya Allah. Pokoknya kalau ada berita bagus, terus kemudian ternyata malah masuk sumur, nah, itu tanda-tanda kita mau jadi Nabi Yusuf. Dan kita udah gak di sumur ya kan. Udah, selamat bertransaksi, salam hormat buat semua keluarga. Titip doa buat kami di setiap transaksi Anda, mudah-mudahan kami dapat pahalanya. Dan semua orang yang sudah menjadikan saudara pakai Paytrend pun dapat pahalanya, dapat kebaikannya secara transaksi, pasti dipakai untuk yang baik-baik. Mari ucapin selamat dulu buat teman-teman yang masih. Ya, terima kasih buat teman-teman yang istiqomah, ya, yang setia, yang begitu banyak harapan mendoakan kita semua baik di seluruh dunia. Oke. Ya, makanya kita bisa sampai hadir hari ini ya, Pak ya. Iya. Dan Yang tetap semangat untuk semua pejuang keluarga. masya Allah, pejuang keluarga. Pahlawan keluarga. Iya. Pahlawan keluarga. Dan saya doain semua yang pakai Paytrend barokah. Ya, Amin. nggak ada orang pakai Paytrend kecuali urusannya beres. Insya Allah. Ini Prof Dedi luar biasa. Beliau sampai niat puasa nggak putus, sampai transaksi beres. Hari ini udah buka puasa dia, transaksi udah beres. Tapi saya bilang terusin lagi sampai six pack. Sama nih. Aduh. Ciao. Ya mari. Oke, Prof Dedi, assalamualaikum. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Welcome back to my channel TTD. Ya teman-teman barusan lihat videonya dan saya akan memberikan keterangan ya, sebuah pertanyaan juga tentang video tersebut. Pertama gini, soal orang yang meyakini bahwasanya Paytrend ini akan sukses, ya dia menyisakan dirinya satu orang, tapi ya seperti yang kita ketahui sekarang bahwasanya orang yang pertama kali meninggalkan Paytrend ya dirinya, dengan dalih menjual aset, menjual perusahaan dan lain-lain gitu ya. Yang lain masih ada di sana gitu. Ditinggalkan dengan sisa-sisa gaji yang belum dibayar. Itulah teman-teman karyawannya, terus mungkin juga saya nggak tahu ada investornya ya. Kalau kita lihat ada investor bridge dari Paytrend ya mungkin itu orang yang ditinggalkan sama Yusuf Mansur gitu ya. Terus kemudian kita juga melihat ini, saya udah ambil berapa bagian ya. Jadi investasi syariah yang digadang Yusuf Mansur itu katanya merupakan kayak semacam pionir gitu ya. Tapi kita tahu dulunya Yusuf Mansur ini kan MLM-nya Paytrend. Paytrend ini bukan ada syariahnya. Terus kalau misalkan e-money ya nggak ada syariahnya, e-money ya semuanya seperti itu gitu ya. Ya cuma apakah benar Yusuf Mansur transaksinya berdasarkan syariah? Hanya juga, e-money-nya transaksi biasa aja. Berapapun yang telah mengalir ke Paytrend itu, berapapun nilainya, itu kita nggak pernah melihat transparansi dari Yusuf Mansur ya teman-teman. Jadi agak aneh juga sih sebenarnya. Investasi embel-embel syariah misalkan seperti patungan usaha, itu kan sisa-sisa daripada Paytrend yang Yusuf Mansur tinggalkan. Oleh dia Paytrendnya dijual katanya dengan penjualan yang nggak jelas seperti itu. Terus orang-orang ini ya nggak mendapat apa-apa gitu ya. Nah terus soal dia itu percaya bahwasanya Paytrend akan membeli BCA, ya buru-buru membeli BCA. Kenapa? Karena kayak seperti dia mau membeli bank muamalat aja, itu sebagai cuma branding aja, pencitraan aja, agar dia seolah-olah orang yang ya mengutamakan syariah gitu. Walaupun bank muamalat ya bukan syariah, bank muamalat ya mungkin prinsipnya syariah, tapi ya bank tetap ya bank ya gitu. Ada pinjaman, ya saya nggak tahu disebut riba atau nggak, terserah lah itu ya. Intinya ada transaksi yang semacam seperti itu. Apalagi owner BI-nya udah kemana gitu ya. Itulah. Bank Mandiri misalkan contoh yang disebut Yusuf Mansur katanya akan menjadi milik Paytrend gitu. Itu saya rasa hal yang sangat ngacobin
halu gitu. Kenapa saya katakan seperti itu? Karena Bank Mandiri ini adalah bank ya milik negara ya, BUMN gitu. Jadi kalau BUMN itu nggak bisa dimiliki secara pribadi. Kalaupun misalkan itu go public atau TBK dalam Indonesianya jadi perusahaan terbuka, itu cuma saham-saham terbuka, artinya saham yang bisa dibeli oleh masyarakat luas gitu ya. Dan itu bukan menjadi kepemilikan Mandiri, otomatis dia memiliki saham di Mandiri bukan sebagai pemilik, artinya dia ya memiliki sebagian kecil dari itu dan nilainya biasanya 10% dari keseluruhan BUMN itu, jadi dan itu nggak boleh dimiliki satu orang gitu ya, harus dimiliki banyak orang. Jadi ngaca juga sih sebenarnya. Kalau saham publik itu dimiliki misalkan ya Yusuf Mansur memiliki misalkan 1%, bukan berarti dia memiliki Mandiri, nggak ada alasan bagi orang itu mengakui bahwasanya dia memiliki Bank Mandiri tersebut itu. Walaupun dia memiliki 1% saham tersebut, saham Mandiri tersebut ya enggak. Terus kemudian soal transaksi ya yang dibuka unlimited di tahun 2019. Jadi dari tahun 2013 ini apa yang dia lakukan, bayangin aja 2017 itu kalau kita bicara umroh merdeka ya, dia itu membuka sebuah program umroh merdeka dari Paytren itu dengan berbagai macam iming-iming lah, dengan berbagai macam bonus, dengan katakanlah dia bisa umroh dengan modal segitu dan transaksi lancar bin glosor gitu ibaratnya. Itu semuanya bayangin aja 2019 dia baru mengatakan bahwasanya transaksi Paytren ini bisa unlimited tuh, bisa lancar gitu. Jadi selama ini nggak lancar berarti. Nah, pertanyaan adalah uang umroh merdeka yang dia kumpulkan nilainya mungkin puluhan miliar itu larinya kemana? Pertanyaan sederhana, bagaimana sebuah transaksi yang dikelola sebagai sebuah perusahaan yang katakanlah dia mengatakan bahwasanya itu perusahaan yang berkaitan dengan jual beli pulsa, kok bisa uang itu nggak berputar dengan mudah gitu ya? Padahal kan transaksi keuangan pulsa itu sebagai orang yang pernah berjualan pulsa, saya dulu pernah berjualan pulsa. Jadi saya tahu persis bahwasanya ketika uang masuk dan saya keluarkan sebagai bahan untuk membeli pulsa lagi gitu sebagai modal, artinya ini kan pulsanya kan bahan ya, bahan jualannya. Jadi kalau misalnya sebagai bahan kita membeli untuk menjual lagi, jadi itu selama uangnya kita ready, ya biasanya pulsanya udah ready karena stok pulsa di Indonesia itu cukup banyak dulu cukup banyak sekali gitu, karena persaingannya juga dulu sangat ketat, apalagi 2017 gitu ya pastilah sangat ketat lah. BUMN, Indosat dan lain-lain itu sangat ketat sekali. Bayangin aja ini 2019 dengan segala program yang telah dia keluarkan, uang yang terkumpul segitu banyak, Paytren ini baru mengatakan ya udah transaksi unlimited. Nah, tapi faktanya nggak gitu juga gitu ya. Apa kita berpikir ya, apakah uang itu ditilep ketika orang ikut investasi ikut program gitu ya, program umroh merdeka yang katakanlah itu nggak ujung-ujungnya nggak jelas gitu ya, apa uangnya ditilep ke pribadi Yusuf Mansur atau bagi-bagi dengan kelompoknya, ya kita nggak pernah tahu teman-teman. Tapi setahu saya ya ada uang yang dibelikan atas nama ini PT-nya ya, Veritas Sentosa Internasional, itu menjadi sebuah saham gitu ya teman-teman. Terus sekarang dengan mudahnya dia mau menjual itu dalam tanda kutip ya, menjual Paytren itu setelah dia menyelesaikan dana float gitu. Sementara dicari kantornya Paytren ini, cari kantornya aja, kantor kantor untuk mencairkan dana floatnya aja kita nggak nemu gitu ya, nggak ada. Itu kantor alamatnya palsu. Bayangin ada gedung Mandiri, ada gedung IBI itu ya, yang diakui sebagai lokasi customer care untuk ngambil dana float itu di situ. Gedung-gedung itu mana gedung-gedung yang sudah jelas itu gedung milik orang lain gitu. Itu di sana ada kantor milik orang lain, tapi diakui sebagai tempat untuk mencairkan. Ini kalau nggak niat berbohong apalagi gitu ya teman-teman. Jadi ya begitulah. Saya akan menginformasikan sedikit ya teman-teman. Saya akan
investigasi sedikit berkaitan dengan masa lalu ya pendiri ya mungkin bisa disebut warung steak gitu ya teman-teman. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bye.